Baik, sekali lagi selamat siang Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat datang di panduan Mas Upload dan Mas Update. Saya Sheila dari tim konten. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Mas Upload di Seller Center yang baru. Apabila Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan, mohon disimpan terlebih dahulu dan disampaikan di kolom chat nanti pada akhir presentasi. Apabila di tengah-tengah presentasi suara saya hilang atau putus-putus, mohon untuk segera memberitahu di kolom chat. Berikut ini adalah agenda yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu Mas Upload atau penambahan produk secara massal, Mas Update stok atau untuk memperbarui stok produk Bapak dan Ibu, lalu Mas Update harga, dan juga Lazada University, yaitu layanan dari kami, dan informasi tambahan lainnya. Sebelumnya jangan khawatir, slide ini akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu yang nantinya akan ada di halaman feedback yang akan muncul secara otomatis setelah training ini selesai. Baik, langkah pertama untuk Mas Upload adalah dengan cara mendownload terlebih dahulu template Mas Upload-nya. Yang Bapak dan Ibu lihat di layar saat ini yaitu tampilan dari Seller Center yang paling baru yang akan nanti Bapak dan Ibu lihat. Apabila Bapak dan Ibu Seller Center-nya belum seperti ini, berarti toko Bapak dan Ibu masih belum dimigrasi ke Seller Center yang baru. Namun jangan khawatir karena toko Bapak dan Ibu pasti akan dimigrasi ke Seller Center yang baru ini. Pada halaman Seller Center Bapak dan Ibu ini, klik produk yang pertama, lalu klik add produk. Setelah mengeklik Add Products, Bapak dan Ibu akan menemukan halaman seperti yang terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian. Klik Import Products untuk mendapatkan template Mas Upload-nya. Berikut adalah yang akan muncul kotak dialog yang akan muncul setelah Bapak dan Ibu mengeklik Import Products. Di bawah yang diberi kotak merah terdapat pilihan sekali lagi saya akan mengecek apakah suara saya sudah jelas. Volume di peralatan saya sudah maksimal. Mohon mungkin Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan volume di PC ataupun laptop Bapak dan Ibu. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Bagian ini adalah bagian di mana Bapak dan Ibu bisa mengeklik kategori yang akan dibutuhkan. Setiap kategori memiliki atribut wajib yang berbeda. Atribut wajib ini adalah kolom-kolom yang harus diisi yang ada di Seller Center. Nah, karena setiap kategorinya memiliki atribut yang berbeda, maka Bapak dan Ibu harus mengunduh template yang sesuai dengan kategorinya. Jadi tidak bisa menggunakan satu template untuk berbagai kategori. Setelah Bapak dan Ibu mengeklik template-nya, Bapak dan Ibu akan diarahkan ke tab Template History. Tadinya Bapak dan Ibu berada di tab Import, seperti yang bisa dilihat di layar. Di tab Template History ini akan ada link download yang bisa Bapak dan Ibu klik untuk mendapatkan template kategori yang Anda pilih. Setelah proses pendownloadan selesai, klik Import Another untuk kembali ke tab Import. Untuk mempermudah proses pengisian template upload serta memperlancar proses QC, sebaiknya Bapak dan Ibu mengisi kategori produk dengan tepat. Maka dari itu, ada baiknya jika Bapak dan Ibu mendownload pohon kategori kami, yaitu yang bisa diperoleh di klik download kategori tree yang diberi kotak merah untuk mendapatkan daftar seluruh kategori yang ada di Lazada. Bapak dan Ibu akan kembali diarahkan ke template history, lalu cukup mengeklik tombol download yang tersedia untuk kategori tree atau pohon kategori. Setelah itu, klik Done. Berikut adalah yang Bapak Ibu lihat
di layar adalah file dari kategori tree atau pohon kategori. Filenya memang akan berisi banyak sekali karena isinya adalah seluruh kategori yang ada di Lazada. Untuk nanti yang ada di dalam file ini diperlukan untuk mengisi kolom primary kategori yang akan ada di file template. Untuk mengisi kolom primary kategori dengan tepat, gunakan file kategori tree yang sudah di-download tadi. Jadi setelah dibuka, Bapak dan Ibu silakan menekan tombol Ctrl atau CTRL dan F untuk mencari kategori produk Anda. Contoh yang digunakan di layar adalah produk dress maxi, maka yang dicari adalah kata kuncinya maxi. Setelah menemukan produknya, lihat kode nomor di kolom A, seperti yang diberi kotak merah, dan cari nomor tersebut di template Mas Upload. Akan segera ditunjukkan. Nah, ini adalah yang Bapak dan Ibu lihat di layar saat ini adalah file template yang sudah di-download tadi. Kolom pertama yang harus diisi adalah primary kategori, maka dari itu kategori ini harus sesuai dengan yang ada di kategori tree. Tadi sudah ada dress maxi yaitu 6526, maka kita cari angkanya di primary kategori tersebut. Bentuknya drop down, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengetik secara manual. Sesuaikan nomornya dengan nomor kategori produk yang Bapak dan Ibu miliki. Berikutnya adalah dapat Bapak Ibu dan lihat kolom-kolomnya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam. Berwarna merah dengan tanda bintang itu adalah kolom wajib yang artinya harus diisi. Jika tidak diisi, maka penguploadan akan gagal. Namun ada juga beberapa kolom yang berwarna hitam namun tetap harus diisi karena akan berpengaruh di proses QC, yaitu seperti highlights atau short description yang bisa Bapak dan Ibu lihat. Highlights dan short description ini juga wajib karena menjadi salah satu mandatory di proses QC. Selain itu juga model dan color family. Jadi untuk sekali lagi saya ulangi, untuk kolom short description, model, dan color family sekalipun warnanya hitam, mohon untuk tetap diisi agar proses upload dan QC tetap berjalan dengan lancar. Berikutnya, untuk mengisi kolom short description atau highlights dan juga package content atau what's in the box, Bapak dan Ibu harus menggunakan bullet points. Apabila Bapak dan Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan mass upload di Seller Center yang lama, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah bullet points. Namun, di template yang kali ini, bullet points-nya harus dibuat sendiri. Karenanya, untuk mengisi kolom ini, Bapak dan Ibu harus menggunakan kode HTML. Caranya yaitu Bapak dan Ibu bisa membuka HTML editor.in seperti yang ada di layar dan Bapak dan Ibu akan mendapatkan tampilan seperti yang bisa dilihat di layar. Jangan khawatir, kami akan mengirimkan slide ini kepada Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu tidak akan kesulitan untuk memperoleh link-link yang kami masukkan. Seperti yang bisa dilihat, Bapak dan Ibu seperti biasa, seperti Seller Center yang dulu, masukkan poin-poin sesuai dengan produk dan buat dalam bullet points. Bullet points itu tandanya, lambangnya seperti yang ada kotak kecil-kecil lalu ada garis di pinggirnya, itu adalah bullet points. Setelah jadi seperti yang ada di layar, Bapak dan Ibu mohon untuk mengeklik source yang ada di kiri atas yang diberi kotak merah. Tujuannya dari source itu adalah untuk menghasilkan kode HTML seperti yang bisa Bapak dan Ibu lihat di layar. Setelah dapat kode HTML ini, blok saja semuanya dan lalu di-copy. Yang sudah di-copy tadi itu teksnya di-paste di template yang sudah di-download tadi. Seperti yang bisa dilihat di layar, yang tadi sudah kita dapatkan kode HTML-nya, masukkan ke sel yang ada di short description tersebut. Sekali lagi, pastikan semua kolom wajib yang berwarna merah dengan tanda bintang terisi. Begitu juga dengan kolom model,
color family, dan short description agar tidak di-reject di QC-nya nanti. Tentu agar produk Bapak dan Ibu lebih mudah dicari nantinya, sebaiknya Bapak dan Ibu mengisi kolom-kolom lainnya selengkap mungkin. Berikutnya adalah penguploadan image. Apabila Bapak Ibu ingin langsung mengupload image, bisa dilakukan dengan template ini apabila image-nya sudah dalam berbentuk link. Jadi, apabila Bapak dan Ibu hanya memiliki gambar dalam file mentahnya saja, maka Anda bisa memasukkan gambar setelah Mas upload konten selesai dengan cara manual. Mohon diperhatikan, pastikan gambar Bapak dan Ibu memiliki rasio 1:1, karena sistem kami sejauh ini baru bisa mengambil gambar dengan rasio 1:1. Setelah semua kolom wajib dan kolom-kolom yang penting lainnya terisi, simpan file tersebut. File ini mohon untuk disimpannya dengan Ctrl S saja, tolong jangan di-save menjadi file yang lain atau sheet-nya di-copy ke file yang lain. Dan juga nanti di template ini Bapak dan Ibu saat dibuka akan melihat 3 buah sheet, yaitu ada 3 buah sheet yang hanya yang boleh diedit hanyalah sheet yang kedua saja, yaitu sheet dengan nama upload template. Jadi sheet lainnya tidak usah di otak-atik karena nanti uploadnya bisa gagal. Jadi hanya sheet yang bentuknya seperti yang dilihat oleh Bapak dan Ibu di layar saja, yang isi filenya seperti itu saja. Setelah semuanya terisi dan sudah di-save, pastikan sheet lainnya tidak diedit ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan kembali ke Seller Center, klik Products seperti yang tadi, lalu pilih Add Products, dan akan muncul di halaman ini. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengeklik Import Products seperti yang di awal tadi. Pada tab Import, klik Upload Files. Upload Files ini fungsinya adalah seperti browse. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih file yang sudah disimpan tadi. Nah, namun harus berhati-hati karena setelah Bapak dan Ibu mengeklik tombol Open, file akan langsung terupload. Jadi pastikan Bapak dan Ibu memilih file yang tepat. Berikutnya, Bapak dan Ibu bisa melihat hasil import di tab Import History. Jika muncul tanda silang berwarna merah, seperti yang bisa dilihat di layar, berarti proses upload Anda gagal. Klik Download Error Report untuk mengetahui bagian mana yang salah dan perlu diperbaiki. Setelah dibuka, lalu perbaiki file Anda sesuai dengan error message yang diterima dan upload kembali. Jika muncul tanda centang berwarna hijau, berarti proses uploadnya sudah berhasil. Lalu klik Done. Setelah selesai dan Bapak Ibu ingin mengecek apakah produknya sudah masuk dalam antrian QC kami, maka Bapak dan Ibu bisa kembali ke Products, lalu klik Manage Products dan akan melihat halaman ini, lalu klik Inactive seperti yang tampak di layar, lalu pilih Quality Approval Pending. Di Quality Approval Pending, apabila produk Bapak dan Ibu sudah ada di tab ini, maka produknya berarti sudah masuk ke dalam antrean QC. Itu tadi mengenai Mas upload atau penambahan produk baru. Sekali lagi, apabila Bapak dan Ibu ada yang memiliki pertanyaan, mohon untuk disimpan terlebih dahulu dan ditanyakan di kolom chat pada akhir presentasi. Apabila ada Bapak dan Ibu yang terlambat datangnya, jangan khawatir karena slide ini akan kami bagikan di akhir sesi training, serta Bapak dan Ibu juga masih bisa mendaftar kembali untuk pelatihan minggu berikutnya. Saya akan kembali melanjutkan agenda kita berikutnya, yaitu mass update stock atau memperbarui stok secara massal. Sama seperti yang tadi kita lakukan, klik Products, lalu pilih Add Products, dan Bapak dan Ibu akan mendapatkan halaman ini, lalu klik Import Product, seperti yang diberi kotak berwarna merah. Bapak dan Ibu akan kembali menemukan kotak dialog ini, lalu kalau tadi kita pilih kategori, sekarang Bapak dan Ibu cukup memilih yang stok, yang ada di atas diberi kotak berwarna merah.
link ini akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke bagian template history untuk mendownload template Mas Update Stock. Jadi Bapak dan Ibu cukup mengeklik download yang sudah tersedia, lalu klik done. Berikutnya yang akan Bapak dan Ibu lihat di layar adalah seperti ini, ya, yang akan Bapak Ibu buka filenya adalah seperti ini. File ini berisi seluruh SKU yang ada di toko Bapak dan Ibu. Header yang diperlukan adalah seller SKU, quantity, dan name. Stok Bapak dan Ibu berada pada kolom quantity. Nah, karena file ini isinya adalah seluruh SKU yang ada di toko Bapak dan Ibu, maka pastikan Bapak dan Ibu mengubah SKU yang ingin diupdate saja dan hapus SKU-SKU lainnya. Jadi, misalnya saya hanya menginginkan mengubah stok dari 3 SKU ini saja, maka SKU yang lainnya saya hilangkan dan saya tinggalkan SKU ini saja. Lalu saya update stoknya di bagian quantity sesuai dengan jumlah yang ada. Lalu dibiarkan lagi sisanya untuk name tidak masalah. Lalu Bapak dan Ibu klik Save As. Seperti menyimpannya tolong diklik Save As, jadi jangan Ctrl S seperti biasa. Klik Save As, lalu di bagian Save As Type pilih XLS. Sudah tidak CSV lagi ya Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu sebelumnya pernah mengupload di Seller Center lama. Sekarang Seller Center yang baru menggunakan format XLS. Jadi pastikan formatnya XLS lalu di-save. Ya, berikutnya setelah filenya di-save, Bapak dan Ibu bisa kembali ke Seller Center seperti tadi, klik Products, lalu pilih Add Products. Bapak dan Ibu akan mendapatkan halaman yang tadi, lalu klik import dan kotak dialog ini akan kembali muncul. Pada import mode, pilih update stock, karena kita akan memperbarui stok. Jangan lupa untuk mengeklik update stock. Lalu sama juga seperti yang tadi, klik upload files untuk mencari file yang tadi telah disimpan. Bisa dipilih, lalu klik open. Sekali lagi saya ingatkan, setelah Anda mengeklik open, file akan langsung terupload. Maka pastikan Bapak dan Ibu memilih file yang tepat. Sama juga seperti tadi, Bapak dan Ibu bisa melihat hasil import di tab Import History. Jika muncul tanda silang berwarna merah, berarti proses upload Anda gagal. Klik Download Error Report untuk mengetahui bagian mana yang salah dan perlu diperbaiki. Perbaiki file Anda dan upload kembali. Jika muncul tanda centang berwarna hijau seperti contoh di atas, berarti proses upload Anda berhasil. Lalu klik Done. Itu tadi mengenai Mas Update Stock. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Mas Update Harga. Caranya sama, yaitu klik Products dan Add Products, serta klik Import Products untuk mendapatkan template-nya. Kalau tadi kita klik Stock, sekarang kita klik Price. Bapak dan Ibu juga bisa mengambil link download-nya di tab Template History. Kalau tadi kita ada di tab Import, sekarang kita ke tab Template History, lalu klik Download dan klik Done. Lalu file yang akan Bapak Ibu peroleh adalah seperti yang terlihat di layar. File ini berisi seluruh SKU yang Bapak dan Ibu miliki. Seluruh SKU baik yang aktif maupun tidak aktif. Benar-benar semua SKU yang ada di toko Bapak dan Ibu. Header yang akan muncul adalah seller SKU, price, sale price atau harga diskon, sale start date, dan sale end date yang fungsinya adalah periode berlakunya harga diskon, dan juga name atau nama dari produk. Karena file ini berisi seluruh SKU, maka pastikan Bapak dan Ibu mengubah SKU yang ingin diupdate saja dan hapus SKU-SKU lainnya. Jangan lupa untuk menghapus SKU lain yang tidak ingin diupdate harganya. Jika Bapak dan Ibu hanya ingin mengubah harga tanpa ada harga diskon, Anda cukup mengisi harganya di kolom price saja dan kosongkan kolom yang lainnya. Tapi jangan dihilangkan headernya, kosongkan saja.
kolom sale price, start date, dan sale end date itu bisa dikosongkan. Name jangan dikosongkan ya. Jika Anda ingin memberikan harga istimewa atau harga diskon selama jangka waktu tertentu, maka yang harus Anda ubah adalah keterangan di kolom sale price. Tanggal harga diskon ini mulai berlaku, tanggal mulai berlakunya diisi di sale start date, dan tanggal berakhirnya diisi di sale end date. Mohon diperhatikan bahwa jika Bapak dan Ibu mengisi sale price, maka sale start date dan sale end date ini wajib diisi. Format tanggalnya adalah YYYY atau tahun 4 digit, strip MM atau 2 digit bulan, strip DD atau 2 digit tanggal, seperti yang bisa dilihat di layar. Mohon perhatikan bahwa penulisan tanggal harus seperti itu, jika tidak maka proses penguploadan akan gagal. Sama juga seperti tadi, klik Save As, lalu pada Save As type pilih XLS, itu sudah tidak CSV lagi, yaitu XLS, dan juga klik Save. Berikutnya, Bapak dan Ibu bisa kembali ke Seller Center. Sama juga, klik Products, pilih Add Products, dan klik Import. Akan mendapatkan halaman impor yang seperti tadi, lalu setelah klik Import akan muncul kotak dialog ini. Dan pada Import Mode, kalau tadi kita update stok, sekarang kita update price. Jangan lupa untuk memilih Update Price. Setelah itu, pilih filenya dengan cara mengeklik Upload Files, pilih file yang sudah di-save tadi, sudah disimpan, lalu klik Open. Sekali lagi saya ingatkan, setelah diklik Open, file akan langsung terupload, maka pastikan Anda memilih file dengan tepat. Anda bisa melihat hasil importnya di tab Import History. Jika muncul tanda silang, berarti prosesnya gagal, dan Anda bisa mendownload error reportnya untuk mengetahui bagian mana yang salah dan perlu diperbaiki. Jika ada yang salah, maka mohon untuk diperbaiki sesuai error message-nya, dan juga upload kembali. Jika muncul tanda centang berwarna hijau seperti yang terlihat, berarti proses upload Anda sudah berhasil. Lalu klik Done. Setelah penjelasan mengenai mass upload dan mass update, sekarang saya akan sedikit memberi informasi mengenai layanan Lazada University dan informasi tambahan lainnya. Berikut adalah halaman utama Seller Center Bapak dan Ibu yang baru. Apabila layar Bapak Seller, sekali lagi saya ingatkan, apabila Seller Center Bapak dan Ibu belum seperti yang terlihat di layar, jangan khawatir karena toko Bapak dan Ibu akan segera dimigrasi ke Seller Center yang baru. Lazada University, layanan Lazada University, Service Marketplace, dan juga Frequently Asked Questions atau FAQ atau pertanyaan yang sering ditanyakan, itu semua berada di halaman utama Seller Center, yaitu klik nama toko Bapak dan Ibu yang ada di kanan atas, yang diberi kotak merah di kanan atas, lalu Bapak dan Ibu akan melihat pilihan My Account dan Seller Support. Disitulah Bapak dan Ibu bisa menemukan layanan Lazada University, seperti yang dilihat. Berikutnya adalah isi dari Lazada University. Di Lazada University ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan jadwal pelatihan, seperti pelatihan offline ataupun online yang kami adakan. Online adalah seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Offline adalah di mana Bapak dan Ibu datang ke kantor kami di Rasuna Said, Kuningan, setiap hari Selasa jam 2. Selain itu, di Lazada University juga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan tutorial link, menemukan video-video pelatihan dari Lazada. Lalu di Support Center, Bapak dan Ibu bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sering ditanyakan oleh seller lain. Jadi siapa tahu pertanyaan Bapak dan Ibu sama dan sudah ada jawabannya. Lalu di Lazada University juga ada panduan konten dan gambar, kelas photoshoot, panduan upload massal seperti yang sedang kita jalani saat ini, memahami operasional gudang FBL, tips dan trik sukses di Lazada.
Seperti ini adalah halaman Lazada University. Pada layanan penjual terdapat jasa fotografi produk, gudang FBL, perlengkapan penjual, meminjam modal, dan jasa backlink. Apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan ataupun kebingungan lainnya, terutama terkait sistem Seller Center yang baru, jangan ragu untuk menghubungi partner support untuk pertanyaan selanjutnya. Partner support ini bisa dihubungi melalui partnersupport@lazada.co.id atau melalui nomor telepon 021 806 30211. Namun kami menyarankan untuk lebih menggunakan email saja karena itu akan lebih cepat, karena biasanya terlalu banyak yang menelpon, maka biasanya akan kesulitan untuk tersambung karena tersambungnya bersamaan, sedangkan kalau email akan bisa mendapatkan respon lebih cepat. Lalu terdapat pula link frequently asked questions atau pertanyaan yang sering ditanyakan yang nanti bisa Bapak dan Ibu klik setelah mendapatkan slide ini. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Lazada, Bapak dan Ibu juga bisa add account Line Lazada apabila menggunakan Line, yaitu dengan mengetik Lazada Seller News @Lazada Seller News, atau bisa langsung scan barcode yang ada di layar yang nanti bisa Bapak dan Ibu lakukan setelah mendapatkan slide setelah sesi training ini. Bagi Bapak dan Ibu yang sering bepergian, jangan khawatir karena sekarang Bapak dan Ibu bisa mengakses bisnis dimanapun dan kapanpun hanya dengan satu sentuhan, melalui mobile atau melalui smartphone Anda. Sekarang Seller Center sudah tersedia dalam mobile app yang bisa di-download secara cuma-cuma di Google Play. Ya, demikian sesi presentasi dari saya. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, mohon untuk segera disampaikan di kolom chat. Terima kasih.